Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Rafathi Pratama dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita masih berkecimpung di dunia MTCNE dan untuk topik yang akan kita bahas itu adalah tentang hotspot. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita membahas tentang hotspot ini ya teman-teman. Nah, hotspot adalah sistem layanan jaringan yang memungkinkan pengguna mendapatkan akses internet melalui jaringan lokal dengan mekanisme autentikasi yaitu login. Konsep utama hotspot adalah mengontrol siapa saja yang dapat menggunakan jaringan serta mengatur bagaimana akses tersebut diberikan. Dalam sistem hotspot, ketika pengguna terhubung ke jaringan, mereka tidak langsung mendapatkan akses internet, melainkan akan diarahkan ke halaman login captive portal. Setelah pengguna memasukkan username dan password yang valid, barulah sistem memberikan akses sesuai kebijakan yang telah ditentukan. Hotspot bekerja dengan mengintegrasikan beberapa layanan seperti DHCP untuk pemberian IP address, DNS untuk pengalihan ke halaman login, serta firewall untuk membatasi akses sebelum autentikasi berhasil. Fungsi utama dari hotspot itu adalah mengontrol dan membatasi akses pengguna, menyediakan sistem login autentikasi, mengatur bandwidth dan waktu penggunaan, dan terakhir itu monitoring aktivitas pengguna. Nah, jadi teman-teman, itu dia untuk konsep hotspot dan kita akan melakukan konfigurasi hotspot ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ke konfigurasi hotspot di mana di sini saya sudah siapkan topologinya. Untuk topologinya itu kita memerlukan satu buah network di mana di sini saya menggunakan CloudNAT ya, menggunakan CloudNAT. Lalu untuk routernya saya menggunakan MikroTik. Lalu kita untuk kliennya kita menggunakan Linux. Nah, di sini saya sudah membuka terminalnya supaya lebih cepat ya, teman-teman. Oke. Jadi untuk si MikroTiknya di sini kita sudah mendapatkan IP kelas A dengan DHCP di mana 10.0.1.137.73/24. Nah, jadi ini untuk si IP MikroTiknya routernya. Dan sini juga saya sudah tadi saya sudah menyiapkan si Linux-nya ya, teman-teman. Sorry, ini tadi saya keluar ya. Oke. Ini bisa kita buka lagi saja. Ini untuk Linux. Oke. Nah, jadi ini untuk tampilan MikroTik dan si Linux-nya ya, teman-teman. Di sini sudah ada ya. Jadi sebelum kita menyentuh si Linux-nya, ini kita pergi ke Winbox dulu ya, teman-teman, untuk menyiapkan si konfigurasinya. Gimana? Kita pergi ke Winbox. Ini untuk tampilan Winbox-nya. Di Winbox ini kita pergi ke menu IP, lalu cari yang namanya hotspot. Nah, di sini kita ketik saja hotspot ya. Dan di hotspot ini kita di server pergi ke yang namanya hotspot setup. Nah, kita klik dan untuk interface-nya di sini kita pilih interface mana yang akan kita hubungkan dengan si hotspot ini. Nah, karena untuk kliennya itu dia tadi di Ether 2, jadi di sini kita hotspot interface-nya di Ether 2 ya, teman-teman. Jika sudah kita next. Nah, jadi ini untuk local address of network-nya, di mana kita mendapatkan IP 10.5.50.1. Lalu untuk masquerade network-nya ini kita checklist. Lalu kita next. Dan di sini ada range IP-nya. Lalu kita next lagi. Untuk select certificate, ini di sini saya menggunakan none ya. Terus next. Nah, untuk IP address of SMTP server ini
Jika ada kita isi, sedangkan jika kita tidak memiliki IP-nya, berarti kita kosongkan saja ya teman-teman. Kita next. Nah, untuk DNS servernya di sini bisa kita tambahkan, di mana DNS-nya itu adalah 8.8.8.8, dan juga di sini kita tambahkan DNS-nya 8.8.4.4. Jika sebelumnya kan kita hanya menggunakan si 8888-nya ini ya teman-teman, sedangkan kita sekarang menambahkan 8.8.4.4. Nah, untuk DNS name-nya di sini kita beri nama seperti ini ya teman-teman, misalkan hotspot strip Rafa 81. Nah, hotspot ini itu untuk contoh saja. Lalu untuk Rafa ini menggunakan nama saya, kalian juga bisa men-settingnya dengan nama kalian sendiri nantinya. Lalu untuk 81-nya ini kita kode saja dan .co.id. Nah, ini untuk DNS name-nya ya teman-teman. Lalu kita next. Dan di name of local hotspot user-nya ini bisa kita ganti menjadi misalkan Rafa 81 ya teman-teman. Dan untuk password for the user-nya di sini kita gunakan 123. Nah, menurut saya ini juga hampir mirip seperti DHCP setup ya teman-teman. Jadi kita hampir mirip-mirip dengan DHCP setup, di mana tampilannya juga seperti ini untuk DHCP setup ya. Nah, jadi sudah kita oke, dan di sini kita bisa lihat bahwa tampilannya sudah ada ya teman-teman. Dan untuk si usersnya juga di sini sudah muncul. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa tes saja di Linux-nya, di mana kita bisa buka web browser. Ya, oke. Di Linux ini kita buka web browser dan juga CMD. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Di menunya ini kita pergi ke terminal di sini. Terminal. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, jadi ini untuk tampilan dari si terminalnya ya teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan saja itu ada IP address. Nah, jika sudah kita enter, dan nanti bisa kita lihat bahwa tampilannya di sini, dan untuk IP-nya di sini sudah ada ya teman-teman, di mana itu ada IP-nya 10.5.50.254/24 untuk si prefixnya. Nah, dan sekarang juga kita bisa uji coba ping supaya kita bisa cek apakah dia sudah terhubung dengan internet atau belum. Kita ping 8888 di sini dan kita enter. Oke. Nah, jika sudah, ini kita membuka web browser, di mana nantinya kita akan mengakses web, di mana kita pergi ke menu dulu.
Nah, di sini kita pergi ke web browser. Kita buka si web browsernya. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk tampilan dari si web browsernya. Lalu di sini kita bisa ketik saja search, di mana kita search mikrotik.co.id. Nah, seperti ini ya teman-teman, mikrotik.co.id. Lalu kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, jadi kalian tunggu sampai nanti muncul tampilan seperti ini, di mana ada tulisan Mikrotik dan ada username dan password untuk login. Nah, untuk si komennya ini nanti itu adalah dari nama DNS name yang sudah kita atur tadi, di mana di sini adalah hotspot strip rafa81.co.id. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan saja username-nya. Di mana untuk username yang kita set tadi di hotspot setup, di mana kita masukkan tadi Rafa 81. Nah, lalu di sini untuk passwordnya kita masukkan tadi adalah 123. Jika sudah, lalu kalian klik yang tombol connect ini. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, jika tampilannya seperti ini berarti dia tandanya sudah berhasil login ya, teman-teman. Jadi ini dia tandanya sudah berhasil login. Dan kita tunggu lagi sampai dia muncul tampilan baru. Oke, kita tunggu. Nah, jadi ini kita tunggu sampai dia tampilannya itu berubah. Nanti namanya di atas ini itu ada berubah menjadi Citra Web Mikrotik ya, teman-teman. Nah, jadi kalian tinggal tunggu saja untuk tampilannya berubah. Nah, ini dia sudah selesai ya, teman-teman, bahwa untuk si konfigurasi dasarnya, untuk konfigurasi dasar dari si hotspotnya. Dan sekarang kita akan memasuki konfigurasi kedua, di mana kita akan mengkonfigurasikan user dan kita akan menghapus cookie ya, teman-teman. Nah,
Jadi untuk si user ini kalian pergi ke menu user di hotspot kalian. Lalu untuk menu user ini kalian bisa ke new. Nah, di new kalian bisa pilih untuk servernya itu bisa hotspot 1 atau enggak all. Nah, di sini saya ingin menggunakan all, dan untuk misalkan name usernya itu saya ganti di sini user uh, user Rafa gitu. Nah, lalu untuk si profilnya di sini kita default ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini bisa kita apply. Lalu oke. Nah, yang kedua, di sini kita akan menghapus cookie di mana kita pergi ke menu server profiles. Lalu di sini kita double klik yang di hsprof1. Dan di hsprof1 ini sebentar. Nah, kalian pergi ke bagian login dan cookie-nya ini bisa kalian hilangkan untuk si centangnya ya. Jadi kan tadi ini checklist seperti ini. Ini bisa kalian hilangkan saja. Lalu tinggal kita apply dan oke. Nah, jadi ini untuk konfigurasi user dan si cookie-nya sudah, dan bisa kita tes di sini di terminalnya di Linux. Oke. Di sini di Linux kita buka tab baru. Sebentar. Oke, jadi di sini kita buka tab baru ya, teman-teman. Di mana terus di sini kita pergi ke search. Di sini kita ketik si IP yang dikasih tadi dari si apa namanya, dari si DHCP, dari si hotspot setupnya. Jadi kan tadi itu 10.5.50.1/. Kita kasih slash lalu status. Nah, sebentar. Nah, oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. 10.5.50.1/status. Jika sudah, bisa kita enter. Nah, oke. Jadi di sini kita tunggu sampai tampilannya sama seperti di Mikrotik sebelumnya. Nah, tapi ini berbeda karena kita masuk ke ininya menggunakan si IP. Nah, jadi di sini untuk username-nya sama seperti tadi ya, teman-teman. Jadi di sini kita login saja sama seperti tadi, di mana kita masukkan username Rafa 81. Untuk passwordnya di sini kita ketik 123. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jadi sini sudah terisi ya Rafa 81, lalu passwordnya 123, lalu tinggal kita connect saja. Nah, oke, kita tunggu sampai dia tampilannya berubah, di mana nanti ini tampilannya ada tulisan bahwa dia sudah berhasil login ya, teman-teman.
Ya, kita tunggu sebentar sampai tampilannya muncul. Nah, jika sudah berhasil, nanti tampilannya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi dia nanti akan hi, lalu untuk si username-nya, dan dia nanti sini muncul IP address, terus ada batch-nya, connected-nya, terus ada status refresh-nya. Nah, jadi ini dia kita sudah berhasil kita sudah berhasil konfigurasi user dan menghapus cookie, dan kita juga sudah berhasil connect ke hotspotnya tadi. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi user profile, di mana nantinya si user profile ini dia itu berguna untuk memanajemen si hotspot kita ini ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita ke langkah konfigurasinya, di mana di sini kita buka Winbox. Di Winbox kalian pergi ke hotspot dan kalian pergi ke menu user profile. Nah, di sini kalian klik tambahkan new ya. Lalu di sini namanya bisa kalian ganti misalkan menjadi hotspot 512K ya. 512K. Nah, jadi 512K ini nantinya adalah jumlah batasan pemakaian internet. Jadi misalkan pas kita speed test nanti itu adalah batasnya itu tidak lebih dari 512K. Nah, jadi di sini untuk rate limitnya kita ketik 512K garis miring 512K. Nah, jika sudah kita apply dan kita klik OK. Lalu kita ke users, dan di users ini bisa kita ganti di user Rafa-nya. Di sini kita ganti profilnya hotspot 512K ya. Jika sudah kita apply. Nah, dan ini dia sudah selesai ya teman-teman untuk si konfigurasi user profile, di mana kita menambahkan si user profile-nya ini, dan nantinya itu dia akan memanajemen si hotspotnya. Nah, jadi itu dia untuk si user profile ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.